Shalom, bab 41 dari buku Kerinduan Segala Zaman, berjudul Kristus di Galilea. Bab ini mengisahkan titik balik pelayanan Kristus di Galilea, dan bab ini mencatat transisi dramatis ketika popularitas Yesus merosot tajam akibat penolakan banyak pengikutnya terhadap pengajaran spiritual tentang roti kehidupan yang meruntuhkan ekspektasi kerajaan duniawi mereka. Berikut adalah ringkasan poin-poin dari bab ini. Poin pertama, pertemuan di sinagog Kapernaum. Sehari setelah mujizat memberi makan 5.000 orang dan peristiwa Yesus berjalan di atas air, orang banyak yang ditinggalkan di seberang danau menyusul Yesus ke Kapernaum. Mereka masih dipenuhi ambisi politik dan berharap Yesus mau menjadi Raja Duniawi yang akan memberi mereka makanan gratis dan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Yesus menemui mereka di sinagog Kapernaum dan menyingkapkan motivasi sejati mereka. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Poin kedua, pelajaran tentang roti kehidupan. Yesus berusaha mengalihkan pikiran mereka dari kebutuhan jasmani yang fana kepada kebutuhan jiwa yang kekal. Dia menyatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus melanjutkan pengajaran spiritualnya yang telah mendalam dengan menyatakan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seseorang harus makan dagingnya dan minum darahnya. Ellen G. White menjelaskan makna kiasan ini. Makan daging dan minum darah Kristus melambangkan penerimaan secara pribadi atas pengorbanan Kristus di salib, memelihara firman-Nya, serta menyerap karakter dan ajarannya ke dalam kehidupan sehari-hari sampai menjadi bagian dari sifat manusia. Bukan ritual fisik, pengajaran ini tidak berkaitan dengan tindakan fisik atau ritual lahiriah, melainkan penyerahan batinia dan iman yang hidup kepada Sang Kebenaran. Poin yang ketiga, kekecewaan dan penolakan banyak pengikut. Pengajaran ini menjadi batu sandungan besar bagi orang banyak, termasuk para ahli Taurat dan Farisi yang hadir. Mereka menginginkan Mesias penakluk yang membawa kemewahan material dan kejayaan nasional, bukan seorang juru selamat rohani yang menuntut penyangkalan diri dan ketaatan hati. Mendengar ajaran tersebut, banyak di antara murid-muridnya yang bersungut-sungut dan berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Sejak saat itu, sebagian besar orang banyak dan pengikut yang tadinya mengaguminya berbalik dan tidak lagi mengikut Yesus. Popularitas Yesus di Galilea mendadak runtuh. Poin yang keempat, pertanyaan ujian kepada 12 rasul. Melihat gelombang penolakan dan kepergian ribuan pengikutnya, Yesus berpaling kepada 12 rasulnya dengan pertanyaan yang penuh keharuan dan ujian iman. "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Pertanyaan ini menguji kesetiaan dan pemahaman para rasul. Apakah mereka mengikuti Kristus demi keuntungan duniawi seperti orang banyak, atau karena mereka benar-benar mengasihi dan percaya kepadanya? Poin yang kelima, pengakuan iman Petrus. Simon Petrus mewakili para rasul lainnya, memberikan jawaban agung yang terukir sepanjang sejarah. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal.
dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Walaupun para rasul sendiri belum sepenuhnya memahami seluruh rencana misi Kristus, pengakuan Petrus membuktikan bahwa mereka terikat oleh kasih dan keyakinan akan kebenaran firman Kristus, bukan oleh keuntungan lahiriah. Namun di tengah pernyataan setia ini, Yesus mengingatkan bahwa salah satu dari yang 12 itu adalah iblis. Merujuk kepada Yudas Iskariot yang hatinya mulai dipenuhi kekecewaan karena impian ambisi duniawinya tidak terwujud. Inti pesan dari bab ini adalah, bab ini menggambarkan krisis rohani ketika pengajaran Kristus membentur ambisi dan ekspektasi mementingkan diri manusia. Ellen G. White menekankan bahwa mengikut Kristus membutuhkan komitmen rohani yang sejati, bukan ketaatan musiman yang mencari keuntungan materi. Ketaatan sejati diuji bukan saat Kristus disanjung oleh banyak orang, melainkan saat kebenaran menuntut penyangkalan diri dan kesetiaan penuh ketika dunia berbalik membelakanginya.